Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang mulia ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang bertugas di siang hari mendatangi kalian secara bergiliran. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asri. Dan para malaikat itu berkumpul, bertemu ketika salat subuh dan salat asar. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari akan naik. Dan setelah mereka naik, yas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada mereka. Dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui akan keadaan para hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat itu, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Maka para malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami mendatangi mereka sedangkan mereka dalam keadaan salat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini jika diresapi dan dibaca oleh seorang muslim akan menambah semangatnya di dalam melakukan amal soleh, akan menambah semangatnya di dalam melakukan kewajibannya berupa salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa poin penting atau hal penting yang mungkin kita bisa simpulkan dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dan menciptakan para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya selain penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara para malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencatat amal perbuatan manusia. Di antara mereka ada pula yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penjaga. Sebagaimana para ulama tafsir menyebutkan akan hal ini ketika mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd. Lahu mu'akkibatum min bayni yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang bergantian, yang mengikuti dari depan dan belakang, menjaga manusia itu berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini, wahai saudara-saudaraku, menunjukkan
rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan, kelebihan dari sholat asar dan sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda tadi, wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Para malaikat-malaikat itu berkumpul, bertemu ketika sholat subuh dan sholat asar. Para malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari, mereka akan turun ketika sholat subuh itu. Dan para malaikat-malaikat yang sudah bertugas di malam hari akan naik karena tugas mereka telah selesai. Begitu yang terjadi ketika sholat asar waktunya sudah datang. Ketika malaikat-malaikat yang telah selesai bertugas itu naik, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya untuk menunjukkan keutamaan dan kelebihan hamba-hamba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Lantas para malaikat itu menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang melakukan ibadah sholat. Dan kami juga mendatangi mereka dalam keadaan melakukan ibadah sholat. Alangkah bahagia, alangkah beruntungnya seorang hamba yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat tentang keadaan mereka, para malaikat itu menjawab, kami mendatangi hamba itu dalam keadaan sholat, dan kami meninggalkan hamba itu juga dalam keadaan sholat. Dan alangkah meruginya seorang hamba yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat itu tentang keadaan mereka ketika para malaikat itu datang dan pergi, lantas dijawab oleh para malaikat itu, kami meninggalkan hamba itu dalam keadaan lalai, atau kami meninggalkan hamba itu dalam keadaan tertidur, dan kami meninggalkan atau mendatangi hamba itu dalam keadaan meninggalkan sholatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan taufik untuk selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sholat-sholat yang diwajibkan kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.